nama saya Muhammad Arif. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul pelanggaran GCG yang dilakukan PT Astra International atau lebih tepatnya Astra Honda Motor. Yang pertama, Astra Honda Motor melakukan pembangkangan hukum karena tidak mematuhi keputusan hukum yang dikeluarkan oleh hakim. Ini bermula pada tahun 2017, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU memutuskan Honda dan Yamaha melakukan praktik kartel dan monopoli harga terhadap skuter matic berjenis 110 cc hingga 125 cc. Hal ini melanggar pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang melatar belakangi hal ini yaitu yang pertama, market share yang dikuasai oleh Honda sebesar 69% dan Yamaha sebesar 27%. Yang kedua, dilihat dari kenaikan harga atau price movement itu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Ini berbanding terbalik dari para pesaingnya. Oleh karena itu, YLKI mengasumsikan bahwa Astra Honda Motor melakukan penaikan harga sebesar 3 juta rupiah per unit, dan Astra Honda Motor menargetkan produksi unit sebesar 4 hingga 6 juta. Ini dapat kita simpulkan bahwa Astra Honda Motor dapat meraup keuntungan triliunan rupiah. Di sisi lain juga para konsumen mengalami kerugian sebesar 3 juta rupiah per unit. Karena Astra Honda Motor ini melakukan pelanggaran, mereka juga mengalami beberapa kerugian. Yang pertama yaitu citra perusahaan yang memburuk, yang kedua harga saham yang turun, dan yang terakhir Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU menjatuhi hukuman denda sebesar 22,5 miliar kepada Astra Honda Motor yang nantinya akan disetorkan ke kas negara. Sekian dan terima kasih. Kasus pelanggaran Astra, salah satunya itu pencurian buah dan buah sawit juga lahan oleh Astra Mamuang, anak perusahaan Astra Argo Lestari. PT Argo Nusa Abadi di Morowali Utara diduga kuat menggunakan militer untuk melakukan pembungkaman terhadap petani sawit di wilayah perusahaan dengan pos-pos pengamanan militer yang berada di wilayah perusahaan. Ruang hidup dan wilayah kelola rakyat terus terancam dan semakin mengecil. Praktek AHL di lapangan yang diduga banyak melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pemerintah terus menutup mata atas berbagai fakta pelanggaran HAM, penghancuran lingkungan hidup yang terjadi di perkebunan sawit dalam seluruh cerita rantai pasoknya, termasuk yang berada di konsesi grup-grup besar perusahaan yang konon memiliki komitmen sawit berkelanjutan. 3 bulan tak digaji karyawan di Bekasi adukan perusahaan. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi menggelar mediasi perselisihan antara Ciri Software Marsudi beserta perusahaan tempatnya bekerja yaitu PT Astra Daidostel Indonesia di kantor Disnaker Cikarang Pusat Rabu 21 Agustus 2019. Marsudi mengadukan kantornya karena dinilai tidak membayarkan gajinya sejak Maret lalu. Pertama, pada 21 Maret 2019, Marsudi mendapat surat peringatan pertama karena dianggap mangkir bekerja. Yang kedua, 13 Juli pertemuan dilakukan antara karyawan dan perusahaan bukannya membahas hak dan kewajiban yang diterima, malah surat peringatan kedua. Yang ketiga, puncaknya pada pertemuan ketiga, perusahaan malah menerbitkan surat pemutusan hubungan